Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di gereja ataupun yang sedang live streaming di rumah. Puji nama Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk membaca Mazmur 91 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus.
Semua menyenangkan hatimu Tuhan. Sebab kami mau beri yang terbaik hanya padamu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah.
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus jadi atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus jadi atas segala. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Nyatakan keagungan bagi Dia. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Allah yang baik Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Hidupku dengan sukacita bukan naik, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali katakan kasih Allah. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita bukan naik, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita bukan naik, dengan sorak-sorai
Dan sebelum duduk, kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Ya, kita akan bersama-sama membaca. Saya akan mendahulunya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta yang ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali dipersilakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau berkekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, syukur. Oh Tuhan, Yesus. Ya Tuhan Yesus.
bahwa Tuhan yang memilih setiap kami yang ada pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketika sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup kami, kami akan timbul seperti emas Tuhan. Karena Engkau Tuhan tahu jalan hidup kami, tahu yang terbaik di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu. Tuhan berdaulat atas tempat ini, penuhi tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di rumah-rumah juga kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu buat setiap orang di rumah-rumah masing-masing Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba dan urapi setiap kami. Biarlah firman-Mu berdaulat atas tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki minggu keempat di bulan November di tahun 2020. Kalau kita melihat saudara terkasih dalam Tuhan, dari awal di tahun 2020, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal hari ini 22 November 2020, kita bisa melewatinya, kita bisa melaluinya, itu karena mujizat Tuhan. Katakan amin. Atau kita persingkat, saya potong perjalanan hidup kita mulai dari awal pandemik, bagaimana kita mendapat sesuatu perubahan yang dahsyat. Banyak hal yang terhenti dalam kehidupan kita. Ketika kita memulainya di awal-awal pandemik di bulan Maret di Indonesia, kalau di China akhir Desember 2019, kita bingung. Hal-hal yang gak biasa menjadi kebiasaan baru, new normal. Banyak yang terhenti di dalam kehidupan kita, banyak yang berubah dalam kehidupan kita. Di awal-awal kita akan melaluinya, kita bingung. Banyak hal-hal yang baru diperhadapkan dengan kita. Hal-hal yang baru itu bukan hal-hal yang mudah, bahkan hal-hal yang sulit. Tapi saudara lihat, saudara bisa melewatinya sampai hari ini. Kita berada di tanggal 22 di bulan November. Kalau saudara merenung, itu bukan karena kekuatan saudara, itu bukan karena kemampuan saudara, itu karena mujizat Tuhan. Saudara lihat bangsa Mesir ketika pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel, ketika mereka dipimpin oleh Tuhan. Mungkin mujizat ini nggak sebesar ketika Musa membelah laut Teberau, atau mungkin memukul batu hingga air keluar. Tapi ada satu mujizat yang harusnya tidak luput dari perhatian kita. Sepatu dan baju mereka nggak pernah berganti dalam 40 tahun. Itu menandakan mujizat yang luar biasa. Mungkin ada mujizat yang nggak pernah selama ini kita syukuri kepada Tuhan. Mujizat-mujizat yang kecil, itu saya katakan tetap mujizat. Bagaimana sepatu mereka nggak pernah berganti dan baju mereka nggak pernah diganti. Ataupun kalau diganti mungkin ada yang bawa dua. Tapi selama 40 tahun, pernahkah saudara dalam 40 tahun nggak ganti sepatu dan baju? Pasti nggak pernah. Karena mungkin tubuh saudara pasti ada pertumbuhan, membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Tapi baju mereka tetap bisa. Saya mau katakan, khotbah saya hari ini berbicara masih ada mujizat. Saya mau katakan, saya tambahkan sedikit bahan khotbah ini dari BPD, Ibu Gembala kirim ke saya. Setiap awal bulan biasanya Bu Gembala meneruskan apa yang diteruskan oleh BPD GBI, bahan-bahan khotbah. Lalu saya tergerak untuk membawa tema khotbah ini bahwa mujizat Tuhan masih terjadi bagi saya dan bagi saudara di tempat ini maupun di rumah. Katakan amin yang percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayatnya kita buka di Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-34. Bantu saya saudara terkasih dalam Tuhan, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Yang sudah menemukan sama-sama dengan saya katakan amin. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-34. Saya mulai dengan ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, teman, rekan yang di tempat ini di rumah, saya mau bercerita satu kesaksian hidup saya. Memang gak terjadi hal yang spektakuler, tapi buat saya itu mujizat yang luar biasa. Mari mulai dari sekarang kita melihat dengan cara yang berbeda bahwa mujizat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, bahkan setiap saat. Akhir bulan Oktober, kira-kira hari Kamis, papa saya telepon. Dia berkata, kalau nama baptis saya Paulus, nama asli saya Bindu, dan orang tua saya masih pakai nama Bindu. Dia bilang, "Bindu, Bapak sudah nggak kuat lagi, karena dari rumah kami ke sawit, tempat orang tua saya, kita ada sawit sekitar 10 hektar, itu jaraknya sekitar 8 jam naik motor. Orang tua saya sudah pensiun dan sudah nggak kuat lagi." Lalu dia berkata, "Saya mau menyampaikan rencana bahwa sawit ini rencana mau saya jual." Saya bilang, bapak saya bilang, saya katakan, "Untuk bangun rumah," beliau bilang. Saya mengatakan, "Ya, kalau memang itu yang terbaik, it's okay." Karena surat sawit itu sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, dan ada nama saya juga di situ, nama adik saya, orang tua saya. Esoknya hari Jumat, tiba-tiba jam 3 atau jam 4, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, "Kamu berdoa buat transaksi orang tua, kamu berdoa buat transaksi jual beli." Itu saya di kantor, di meja kerja. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, "Kamu berdoa." Itu hari Jumat, orang tua saya telepon hari Kamis. Tiba-tiba saya berdoa, "Tuhan, sertai setiap transaksi ini agar berjalan seturut mau dan kehendak Tuhan." Betul saja, saudara Tuhan. Ketika saya pulang kerja jam 8 malam atau jam 8 atau setengah 9 ya, sekitar jam 8 malam, ibu saya telepon. Dikatakan, "Coba kamu hubungi ulang orang yang membeli tanah." Kenapa? Saya bilang, "Nanti saya kirim kontraknya by WA." Saudara, ternyata kontrak itu, di dalam klausul itu banyak hal yang merugikan orang tua saya. Ternyata orang tua saya hanya bertemu satu kali dengan orang ini, itu pun di tempat perkebunan kelapa sawit. Nggak kenal di mana rumahnya, nggak kenal di mana ininya, keluarganya, hanya bertemu satu kali. Saya lihat di situ dikatakan setelah membayar DP, sisanya itu diangsur 2 juta 1 bulan. Saudara bisa bayangkan, sawit dengan 8 hektar sudah produksi, itu lebih dari itu yang dihasilkan. Tapi orang tua saya harus menerima angsuran 2 juta 1 bulan sampai lunas berapa puluh tahun. Saudara bisa bayangkan. Ternyata saya tanya, "Bapak nggak baca kontraknya?" "Saya cuma dibacakan, itu pun cepat." Berarti di dalam hukum itu ada yang namanya kesepakatan, ada itikat baik. Saya nggak mencurigai, tapi patut diduga. Nah, lalu saya bilang, "Udah kirim kontraknya, janjiannya." Terus DP sudah masuk belum? Tapi satu sertifikat sudah dibawa atas nama kamu. Waduh,
Hari itu saya pusing dan bingung. Istri saya bilang, percaya saja sama Tuhan. Malam hari itu jujur saya nggak tidur. Karena harapan orang tua saya satu-satunya adalah itu. Yang saya pikirkan nggak masalah hilangnya, tapi nanti orang tua saya terpikir, sudah tua terpikir oleh itu. Saya masih bisa ngasih makan orang tua saya. Cuma yang saya pikirkan adalah orang tua saya hasil jerih lelahnya yang untuk disediakan untuk anaknya itu loh. Kan kebanggaan orang tua kan itu, ketika dia tua ada sesuatu yang diberikan buat anaknya, walaupun nggak banyak. Nah itu yang saya pikirkan. Lalu saya cari referensi hukumnya di kitab hukum perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian itu tercantum di pasal di pasal 1320. Ada 4 syarat. Saya pelajari satu persatu. Memenuhi syarat semua perjanjiannya. Ada materai. Walaupun di syarat sahnya perjanjian sesuai KUH perdata, nggak pakai materai pun tetap sah. Lalu saya pelajari. Hari itu saya nggak menemukan celah untuk saya membatalkan perjanjian itu. Satu-satunya cara saya berdoa kepada Tuhan. Mungkin saya tidur pada malam itu 4:30 subuh kali. Besoknya saya pergi ke kerjaan hari Sabtu. Lalu orang tua saya katakan, jangan kamu telepon dari jam pagi sampai jam 6 sore karena mereka ibadah hari Sabtu. Mereka Kristen tapi yang ibadah hari Sabtu. Saya katakan baik, saya akan telepon jam 7 malam. Lalu sekitar jam 7 kurang beberapa menit, Tuhan, apa yang membuat saya bisa batalkan kontrak ini? Detik-detik terakhir, saudara Tuhan kasih tunjuk saya satu klausal yang berkata, setelah DP dibayarkan, sawit dan seluruh isinya, tanah dan seluruh isinya, termasuk sawit, menjadi kekuasaan pihak pertama begitu DP dibayarkan. Saudara, kalau saudara jeli, saya baca berulang-ulang saya nggak nemukan. Tapi begitu di detik-detik terakhir saya menemukan sesuatu yang bisa membuat saya membatalkan kontrak itu. Bapak saya adalah pihak pertama, pihak penjual. Pihak kedua adalah pihak pembeli. Di klausal itu disebutkan, setelah DP dibayarkan, sejak itu sawit dan seluruh tanah dan seluruh sawitnya menjadi kekuasaan pihak pertama. Artinya di klausal itu tetap menjadi milik bapak saya. Itu nyata buat saya. Lalu saya telepon. Tapi saya berkata baik. Saya bilang secara hukum memang ini sah, saya bilang. Tapi ada klausal yang patut kita perbaiki. Akhirnya saya bilang kalau Bapak nggak sanggup lunasi dalam 6 bulan, ini batal. Akhirnya dia mau batal, dia bilang, ya sudah kalau memang batal saja, dia bilang. Saya nggak terlalu mempermasalahkan juga. Toh di sana juga terjadi kerusuhan, dia bilang. Oke, saya bilang kita batalkan. Nanti saya telepon bapak kamu, dia bilang. Oke, dibatalkan. Ternyata orang ini, saudara Tuhan, dia berniat mengunci tanah ini. Nanti ketika tanah ini laku di harga misalnya berapa ratus juta, sisanya itu dia jadi miliknya. Sementara pemilik tanah sah adalah bapak saya walaupun belum dilunasi. Di situ saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, itu adalah mukjizat buat saya. Sederhana sekali, saudara Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana kembali khotbah Paulus dan Silas ketika mereka pelayanan terjadi mukjizat Tuhan. Lalu suatu ketika dia berdoa buat seorang perempuan penenung. Dia berkata, dia doakan dan orang ini roh itu keluar daripadanya. Tuan dari perempuan ini protes karena waktu itu penenung menjadi sumber penghasilan. Tuannya dari hasil tenungan perempuan ini mendapat penghasilan. Tuannya protes karena penghasilannya hilang. Paulus dan Silas dibawa kepada penguasa untuk diserahkan. Karena apa? Karena katanya dia membuat kekacauan di kota dan dia mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. Akhirnya Paulus dimasukkan ke dalam penjara tanpa kesalahan mereka, tanpa apa yang mereka lakukan secara apa yang jahat yang mereka lakukan, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi yang menarik, saudara Tuhan, setelah kisah ini, setelah kejadian ini, kita mau berfokus di dalam penjara. Paulus dan Silas di penjara, tapi itu nggak menghentikan mereka untuk memuji Tuhan. Keadaan mereka terisolasi dari dunia luar. Mereka itu tidak menghalangi buat mereka tetap melihat Tuhan menyertai mereka. Jika hari ini hidup kita seperti, walaupun secara fisik kita bebas, kita nggak tahu hati-hati yang terpenjara saat ini. Kita nggak tahu orang-orang yang nggak bebas di dalam hatinya. Saudara pernah dengar lagu Dewa? Di tengah keramaian aku merasa sepi.
itu adalah orang-orang yang terpenjara hatinya. Di tengah keramaian dia masih merasakan sepi. Karena apa? Secara fisik dia bebas, tapi secara jiwa dia terpenjara. Paulus dan Silas terpenjara, bahkan mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara, dan mereka di tengah-tengah. Itu tempat isolasi biasanya. Orang-orang yang butuh pengamanan tingkat tinggi itu diadakan di tengah-tengah, supaya ketika dia akan lari, dia akan susah karena harus menjebol beberapa blok. Bukan itu saja serang Tuhan, kakinya juga dipasung di tengah-tengah penjara, kakinya dirantai hanya karena dia difitnah, bukan karena kesalahan yang dilakukan. Itu tidak menghentikan langkahnya untuk menyembah Tuhan. Keadaan tidak membuatnya berhenti untuk memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hari itu dia dan Silas memuji Tuhan di tengah malam. Bahkan pujian penyembahan mereka berdampak bagi sekelilingnya. Orang-orang di penjara menyaksikan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu kegoncangan terjadi pada malam hari itu. Ada gempa bumi. Saya percaya itu pekerjaan malaikat Tuhan. Di tengah-tengah pujian penyembahan mereka terjadi satu gempa bumi. Saudara, saya mau tunjukkan satu video. Saya berharap ini menginspirasi saudara bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tetap menyertai. Apapun persoalan dan badai hidup dalam hidup kita, Tuhan tetap ada. Lakukan bagianmu biar Tuhan melakukan bagiannya. Kita lihat anak yang berani, judul videonya. Oke saudara Tuhan, sepertinya ada kendala teknis. Anak kecil ini awalnya berjalan bergandengan berdua orang bergandengan. Ketika terjadi satu persoalan, ketika terjadi satu bahaya, yang satu melarikan diri. I don't care, aku nggak peduli tentang kamu. I don't care about you. Aku nggak mau peduli tentang kamu. Ini masalah hidup, menyelamatkan diri masing-masing. Itu sebenarnya manusiawi. Gerak refleks. Anak itu kan tiba-tiba lari, meninggalkan temannya. Temannya serang Tuhan. Kalau saudara lihat si cowok ini, ada 4 anjing, kiri, kanan, depan, dan 1 dari belakangnya. Dari semua penjuru, dia terkepung, dia terjepit. Saudara, kalau nanti di video ini bisa dijalankan, tapi pada waktu itu dia bangkit dan melawan anjing itu, tangan kosong, nggak dengan batu. Kalau kita orang dewasa pasti kita pura-pura dulu ambil batu dan melempar. Anak itu enggak. Dia hanya hempaskan tangannya ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Dan apa yang terjadi? Anjing-anjing itu pergi. Padahal anjing-anjing termasuk anjing yang galak dan mau menyerang dia. Saya mau katakan, di tempat itu pasti terjadi sesuatu yang di luar akal sehat kita, itu supranatural. Demikian juga hidup kita. Kenapa saya ambil anak kecil? Kalau orang dewasa, mungkin saudara berpikir dia sudah dewasa. Ini anak kecil, anak yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada hari itu, dia bisa melewati apa yang dihadapinya. Dari belakang, mungkin orang menggonggong. Dia berkata, pantas kamu seperti itu. Kamu sih, dari awal kan sudah saya kasih tahu. Ada banyak orang yang sedang menggonggong dari belakangmu. Saya berdoa itu gak menghambat langkah kakimu untuk tetap maju. Dari depanmu ada untuk yang menghalangi kau tetap maju. Bisa jadi, bukan dari orang yang jauh, dari sekeliling kita. Ketika kita akan melangkah maju, dia datang dari depan. Saya mau katakan, tetap maju. Hempas tanganmu seperti anak kecil ini. Memang gak ada yang di tanganmu, tapi ada kekuatan Tuhan yang menghempaskan lawanmu. Dari kiri kananmu dan dari kirimu. Bisa jadi ada persoalan. Orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang dekat dengan kamu, menjadi orang yang seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi. Tapi saya mau katakan, jangan pernah untuk berhenti melangkah. Bisa ya? Nggak bisa? Ya? Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, di
tengah persoalan, Paulus dan Silas menyembah. Lalu tembok-tembok penjara itu menjadi tembok-tembok penjara menjadi roboh. Dan pasung kaki mereka terlepas. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya itu pekerjaan malaikat Tuhan. Di tengah-tengah pujian penyembahan mereka, ingat, mereka nggak ketimpa oleh tembok penjara. Mereka nggak tertimpa oleh pintu yang terbuka. Padahal terjadi gempa yang mengakibatkan semua pintu terbuka dan kaki pasung mereka terlepas. Saya mau katakan saudara Tuhan, persoalan yang mengikat kaki kita hingga kita tidak bisa melangkah, tembok yang membatasi kita bisa melihat dunia luar, saat ini juga roboh di dalam nama Tuhan Yesus dalam hidup. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang melangkah bersama dengan Tuhan, orang-orang yang bisa menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita baca di ayat Kisah Para Rasul 16 ayat ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedang-pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat ke-28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah terjadi gempa bumi, kepala penjara yang menjadi penanggung jawab di penjara itu, dia berpikir semua orang sudah lari. Saudara, saya mau bawa satu cerita. Saudara kalau pernah nonton film Green Mile, dirilis tahun 1999. Cerita ini, film ini mengadopsi latar belakang di tahun 1930-an di Amerika Serikat. Lalu ada seorang bernama terpidana mati John Coffey. Orangnya tinggi, besar. Dia dituduh membunuh 2 orang anak berkulit putih. Lalu dia divonis hukuman mati. Penjara ini ada namanya satu lorong dinamakan Green Mile. Sebetulnya artinya adalah last mile atau langkah terakhir, mil terakhir sebelum mereka menyelesaikan hidup mereka di bumi ini. Lalu di blok ini semua orang-orang yang menanti dieksekusi mati ditempatkan di blok itu. Lalu John Coffey ini masuk dan dia ditempatkan sama kepala blok bernama Paul, seorang yang punya penyakit, dan kepala penjaranya Weldon juga punya persoalan, istrinya sakit tumor otak, istrinya sekarat sedang mau mati. Dan ada banyak kesaksian di penjara itu digambarkan. John Coffey ini saudara Tuhan, dia bukan pembunuhnya. Pada waktu kejadian dia datang menolong kedua anak ini, dan anak itu tidak sempat ditolong. Lalu masyarakat datang dan orang tuanya mengira dialah yang membunuhnya. Dia adalah korban salah tangkap. Lalu dia ditempatkan, tapi dia punya karunia kesembuhan. Kesembuhan pertama yang dilakukan adalah dia menyembuhkan si Paul, kepala lorong daripada Green Mile ini. Dia mengalami kesembuhan. Mujizat yang kedua dilakukan adalah ketika seorang terpidana mati bernama Edward, dia punya satu peliharaan tikus sangat dekat sekali. Tikus ini dibunuh oleh salah satu sipir penjara dan dia sedih, padahal besoknya dia akan dieksekusi mati. Dia sangat sedih. Lalu lagi-lagi John Coffey melakukan mujizat. Dia membangkitkan tikusnya dan tikusnya kembali hidup. Karena kejadian itu, lalu mereka berinisiatif untuk membawa John Coffey ini ke rumahnya Weldon, kepala penjara, untuk menyembuhkan istrinya. Dengan segala cara dan trik hingga keluar dari penjara, dibawalah ke rumahnya si Weldon, ketua penjara ini, kepala penjara. Dan di situ juga dia melakukan mujizat. Istrinya Weldon ketika itu juga sembuh. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika tiba gilirannya akan dieksekusi, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dan hari itu dia dieksekusi mati
oleh orang-orang yang sudah ditolongnya. Dia dieksekusi mati orang-orang yang sudah didoakan dan sembuh, sudah dilakukan mujizat dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ditolong. Saudara terkasih dalam Tuhan, segitu juga ketika mereka di dalam penjara, Paulus dan Silas, ketika mereka bebas, ada satu keselamatan di tempat itu. Kepala penjara dan seisi rumahnya, kalau saudara baca, diselamatkan. Saya mau kasih tahu saudara Tuhan, ketika engkau masuk, sepertinya ada di dalam penjara, ketika itu rencana Tuhan, jalani. Paulus masuk ke penjara bukan karena niat dan kemauannya, tapi dia mau melewatinya untuk memenangkan satu keluarga kepala penjara. Seringkali kita tidak sependapat, tidak sepikiran dengan Tuhan. Sebagai manusia itu normal. Tapi saya mau katakan saudara Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berubah. Katakan amin. Tapi ketika saudara ikut dengan Tuhan, hidup saudara akan berubah. Jadi kalau saudara belum berubah hari-hari ini, mari ikut Tuhan. Mari ikut dengan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berubah. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita pasti berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, videonya belum bisa ya? Oke, berarti video nggak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam video yang akan saya sampaikan, ada satu video lagi berjudul Spider-Man Cilik. Saya sampaikan melalui cerita, saya berdoa saudara bisa menangkapnya. Ada seorang Spider-Man cilik memakai baju Spider-Man. Lalu dia mau jadi Spider-Man. Bapaknya bingung. Bagaimana anak kecil sekecil ini jadi Spider-Man? Lalu dia pakai kostum Spider-Man. Lalu bapaknya punya acara. Anak itu diangkat. Lalu diangkat di belakangnya. Lalu dia dibawa lari ke tembok. Anak itu pegang tembok. Lalu diapakan apanya? Saring laba-labanya. Lalu dia terbang lagi ke sana. Lalu dia naik ke dinding seolah-olah Spider-Man asli. Lalu dia lemparkan lagi jalannya. Lalu dia berpindah ke tembok yang lain. Makna yang tersembunyi dari video ini adalah anak-anak yang kecil tadi adalah kita. Bapaknya anak kecil tadi adalah bapak kita di surga. Kita bisa bukan karena kita mampu, tapi kita bisa karena ada Bapa yang menopang kita selama ini. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika awal pandemi kita bingung, saya juga bingung untuk bagaimana nanti ke depannya. Pernah nggak saudara melewatinya ketika sekarang bertanya, oh iya ya, sekarang pun saya masih bisa menikmati hidup. Itu bukan karena kemampuan saudara. Saudara, saya nggak bosan-bosannya menceritakan kesaksian saya di Batam ketika saya sudah pengangguran 6 atau 7 bulan, dan pada satu titik saya kehabisan uang, dan ketika saya nggak bisa makan 3 hari, yang saya lakukan hanya berdoa di ruang terisolasi. Kakak saya punya rumah dan saya tinggal sendiri. Di tengah-tengah rumah itu, di kamar, saya pilih kamar yang paling tengah supaya ketika saya penyembahan, orang lain nggak dengar, orang lain nggak tahu. Setelah saya penyembahan pagi-pagi, subuh-subuh, di kamar saya itu ada tumpukan majalah rohani, Mana Sorgawi. Kalau saudara masih sempat ikuti Mana Sorgawi, di situ kita dipandu untuk mengikuti kegiatan renungan 1 bulan penuh. Itu dibelinya bukan Gramedia, ada kali ya, Gramedia, toko-toko haleluya, di toko-toko rohani. Pada waktu itu, zamannya seperti itu. Kalau saudara sekarang, saudara tinggal bisa buka handphone saudara boleh mengikuti. Kalau zaman kami dulu, oke, Spiderman boleh. Suaranya nggak ada ya? Oke. Sepertinya kita hanya menikmati separuh-separuh dari video yang sudah saya siapkan. Saya berdoa saudara bisa menyempurnakannya di dalam pikiran saudara.
biarlah Roh Kudus yang bekerja. Saudara, di video tadi ini akhirnya dia hanya itu aja, dia berapa kali loncat ke gedung yang lain. Itu sedang menggambarkan bahwa kita bisa selama ini karena ada Bapa yang menggendong kita. Amin. Suatu ketika kembali ke cerita saya tadi, kesaksian saya tadi, setelah selesai penyembahan, waktu itu saya nggak makan, hanya makan nasi putih dan air putih. Kalau orang Jawa bilang itu mutih. Kalau kita cari ilmu, waktu kita cari ilmu, saya dulu kan belajar juga pas gelap, itu namanya mutih. Makan nasi putih, minum air putih, satu hari ada. Nah, saya buka buku-buku itu, semua buku saya buka. Saya berdoa dan berharap ada uang 1.000 cibu 1.000 atau 2.000 di dalam buku itu untuk beli telur atau Indomie. Saya buka semua buku. Hari itu, saudara tahu, nggak ada apa-apa. Hari kedua, saya setelah penyembahan, saya lakukan hal yang sama. Bodoh, menurut dunia itu bodoh. Kan kemarin sudah dicari, nggak ada. Tapi iman saya berkata itu ada. Lalu saya cari, saudara Tuhan. Saya cari. Semua buku saya cari. Tempat yang kemarin saya cari. Sekali lagi saya katakan, saudara tahu? Tidak ada apa-apa. Hari ketiga, saya cari. Tempat yang sama saya cari. Semua buku saya bongkar. Saya hanya berharap ada 1.000 untuk beli Indomie atau telur. Indomie waktu itu masih 750 rupiah. Sekarang udah 2.000 lebih. Dan apa yang terjadi sama Tuhan? Tetap tidak ada. Lalu malamnya ada teman saya bawa sayur gori dan nasi. Hari itu saya makan sayur gori, nangka muda yang disantan. Hari itu saya makan. Saya rasa itu makanan yang paling lezat. Apa yang kita pelajari dari kisah saya? Ada kalanya apa yang saudara minta dan cari enggak pada waktu itu diberikan oleh Tuhan. Bisa saja, bisa enggak? Terlalu mudah buat Tuhan menyediakan uang. Jangankan 2.000, 100.000 di dalam buku itu. Mudah sekali. Tapi ada yang mau dilatih Tuhan, yaitu seorang bindu. Untuk tetap jangan kecewa kepada Tuhan ketika apa yang kita cari belum waktunya Tuhan jawab. Jawaban Tuhan bisa iya, tidak, nanti, mungkin beberapa tahun lagi. Itu yang harus kita pahami. Ingat, mujizat Tuhan juga dilakukan nggak seketika waktu itu. Bangkitlah dan berjalanlah. Ada kalanya Tuhan ambil tanah, diludahi tanahnya lalu dimasukkan ke mata orang buta. Padahal Tuhan bisa saja berkata, melihatlah. Tapi pada hari itu Tuhan ambil tanah, lalu tanahnya dia apa namanya nih? Dikucek-kucek. Lalu dikasih ludah, lalu ditempel di mata orang yang buta ini. Apa yang terjadi? Dia langsung melihat, tidak. Buka coba matamu, apa yang kamu lihat? Seperti pohon, dia bilang. Masih kamu tapi seperti pohon. Ya Pak ya? Lalu setelah itu diulang, dia oles lagi. Baru dia melihat dengan sempurna. Saudara, banyak makna tersembunyi dari kejadian itu kalau kita mau resapi, kita mau dalamin. Ternyata cara Tuhan bekerja kadang-kadang nggak directly, nggak langsung seperti yang kita mau. Tapi saya katakan proses akan berjalan berjalan sesuai dengan hasil. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif dan unik. Mungkin menurut kita, kenapa nggak Paulus ginjil aja langsung ke rumah kepala penjara? Betul? Kenapa harus masuk ke penjara? Amen. Itu rencana Tuhan. Rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Yang Tuhan mau kita hanya just do it. Katakan just do it. Iklan Nike ya, dia ngomong selalu apa? Just do it. Lakukan aja apa yang menjadi bagianmu. Anak kecil yang tadi yang kita lihat videonya tadi, dia juga just do it. Lakukan aja. Tanpa ada sesuatu di tangannya, dia hanya goyangkan tangannya, tapi anjing itu pergi. Dia hanya goyangkan tangannya ke belakang, anjing itu pergi. Saudara yang ngomongin saudara, nggak saya katakan anjing dari belakang, tapi saya mau katakan adalah pesannya, lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Saat semuanya berat, saat semuanya mustahil. Ingat, mereka terpenjara di tengah-tengah penjara, bukan penjara yang biasa-biasa, bahkan mereka terisolasi di tengah-tengah penjara, tempat isolasi.
Bahkan kaki mereka setelah mereka di penjara, kaki mereka juga diikat, dipasung. Di dalam penjara pun mereka nggak bisa bergerak. Apa yang hari ini mau masuk kaki kita hingga kita nggak melangkah? Apa yang hari ini mau menjarahkan kita hingga kita nggak bisa berbuah? Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di rumah-rumah di tempat ini terjadi sesuatu kegerakan Tuhan. Setiap yang terpasung kakinya dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang terpenjara hari ini bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sudah bertepuk tangan, saya undang pemain musik. Closing statementnya adalah, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam diksi hukum ada satu asas yang berkata presumption iuris de iure. Di dalam hukum kita dianggap mengerti semua hukum yang sudah diundangkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara. Jadi ketika saudara nanti mengadakan satu pelanggaran, saudara jangan sampai berkata saya nggak ngerti hukumnya. Itu tidak menghilangkan pelanggaran yang saudara lakukan, hukuman yang harus saudara terima. Demikian juga kita, setiap janji-janji firman Tuhan yang ada di Alkitab itu menjadi milik bagian saudara sekalipun saudara belum tahu. Janji-janji Tuhan yang disampaikan di Alkitab itu menjadi milik saudara. Kita hidup karena firman Tuhan. Biarlah firman hari ini dijadikan suatu rema bagi kita, supaya kita bisa mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ada mujizat setiap hari. Walaupun kelihatannya itu biasa-biasa, saya perkatakan itu mujizat Tuhan kalau kita masih bisa melewati sampai hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu tentang mujizat. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat ya. Percaya ada mujizat. Saya udah pakai berdiri. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan aja telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhan mujizat. Mari katakan sungguh-sungguh. Aku percaya biarlah mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan dengan lembut saudara itu. Mari imani lagu ini di dalam kehidupan saudara. Yesus, Kau bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat ini maupun di rumah Kau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bataka kara yasin. Mari kita nyanyikan lebih lembut lagi. Aku percaya ada mujizat. Benar Tuhan, benar Kau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat Kau sedang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Biar orang-orang yang terpenjara saat ini bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang kakinya terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Kau melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan, Tuhan. Ada mujizat. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat kami tidak mampu melakukannya, Kau Tuhan yang sanggup melakukannya. Tuhan, biarlah saat ini Engkau yang mengetahui setiap hati orang yang mendengar saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui apa yang mereka butuhkan.
jawaban yang mereka perlukan, pertolongan yang mereka harapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berkata di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga terima jawaban dari Tuhan, terima mujizat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak satu pun engkau yang tidak dilawat oleh Tuhan, baik di rumah, di jalan, dimanapun Tuhan sedang melawat dan mengerjakan keselamatan dalam hidupmu. Diberkatilah keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah diberkati Tuhan, anak-anak kuliah diberkati Tuhan. Orang-orang yang belum ada pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat mujizat yang kami jalani selama ini, kami alami selama ini. Kami juga percaya hari-hari ke depan, kami percaya Engkau juga mengadakan mujizat. Engkau menghardik badai, sebagaimana murid-murid ketika mereka di tengah badai, ada Engkau yang bangun dan menghardik badai itu Tuhan. Sekarang juga Engkau menghardik badai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan berdiri walau 1000 ribu di sisi kami, 10.000 sebelah kanan kami. Kami adalah orang-orang yang tetap berdiri karena kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba selesai berbicara. Sempurnakan apa yang hamba sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita percaya dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Amin Tuhan. Menaikkan
kasih ya Tuhan, Engkau ajaib besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu bergantung kepadamu Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mungkin mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kalau selama ini mungkin mengandalkan ego kami, mengandalkan kekuatan jasmani kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ingatkan kami ketika kami mungkin mulai menyimpang dari jalan-Mu Tuhan. Tegur kami Bapa ketika kami mulai jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus selalu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Pakai terus hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istrinya, apa yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, Engkau menilik dari mati tinggi dan Engkau menjawabnya tepat pada waktunya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pakai keluarga yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Keluarga ini Tuhan boleh menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih pelayanannya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Tanda-tanda heran menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Dan apa yang mereka kerjakan, Engkau membuat semuanya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kasih anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu mengalir selalu dalam kehidupan kami, dan terus bawa kami untuk kami selalu mengandalkan, menaruh harap hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, khususnya kami akan berdoa buat bangsa negara kami Bapa. Shalom buat bangsa kami. Biarlah damai, sejahtera, sukacita terus ada atas bangsa kami Tuhan. Engkau melawat setiap pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri kabinet, bahkan sampai kepada RT RW Tuhan. Karena Engkau memberkati mereka Tuhan. Roh takut akan Engkau ada atas mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang ada ya Bapa. Membawa bangsa kami untuk menuju bangsa yang sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah daerah yang ada, mulai dari gubernur bahkan sampai kepada bawahannya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kiranya hikmat ada dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh bijak dalam mereka menjalankan tugas roda pemerintahan yang mereka jalankan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat kota Samarinda di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kota ini, baik tanah, udara, airnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati Bapa tanah, udara, air yang ada di khususnya di kota Samarinda dan sekitarnya Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir atas kota ini Bapa. Kami percaya ada mujizat terjadi buat kota ini Bapa. Akan ada mujizat besar terjadi buat kota ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kota ini dalam tangan-Mu Bapa. Terlebih kami gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya, satukan hati kami Bapa, untuk kami menjadi berkat, menjadi terang buat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah roh unity itu Tuhan ada atas kami gereja-gereja-Mu ya tentu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat. Biarlah kami di saat situasi ini Tuhan boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami ingin percaya Tuhan, Engkau akan pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Tuhan, dan juga gembala rayon kami Bapak Andi Markus, serta gembala sidang kami Bapak Nathan Abraham Tuhan. Karena Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kalau Kau tak percayakan, Kau telah memanggil hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menggembalakan domba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ada urapan yang menyertai mereka, ada mujizat yang menyertai mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terus pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Tanda-tanda heran selalu menyertai kehidupan mereka. Tanda-tanda heran selalu menyertai pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani-Mu Tuhan, ada mujizat terjadi Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa datang kepada-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka,
pelayanan mereka Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka Engkau menilik dari maha tinggi dan Engkau menjawabnya tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat gerejamu yang ada di tempat ini, Rayon 18 di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir atas gerejamu tempat ini Tuhan. Setiap bangku-bangku yang kosong di dalam nama Yesus Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang baru datang memenuhi memenuhi bangku-bangku yang kosong di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin percaya melalui pintu itu Tuhan akan ada jiwa-jiwa baru datang berbondong-bondong untuk mencari wajah-Mu bersama-sama dengan kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bangku kosong akan terpenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati khususnya umat-umat-Mu Rayon 18 yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapak. Mungkin mereka yang sedang bekerja, Engkau memberkati pekerjaan mereka yang sedang kuliah, Engkau memberikan hikmat kepintaran sehingga mereka boleh menyelesaikan kuliah mereka tepat pada waktunya Bapa. Mungkin yang masih sedang bersekolah Tuhan, Engkau juga memberkati mereka hikmat kepintaran selalu ada di dalam kehidupan mereka. Yang sedang berusaha atau mulai usaha Tuhan, Engkau juga memberkati usaha mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kehidupan sidang jemaat-Mu tepat ini kami yakin percaya Tuhan, kami selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati kami Bapa, biarlah Roh Unity itu Tuhan selalu ada di tempat ini Tuhan, khususnya buat pelayan-pelayan-Mu yang ada tempat ini Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Bapa, sehingga kami semua beri yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau kiranya menyucikan kehidupan kami Bapa, layakan kami Tuhan. Kami itu kami tetap selalu untuk melayani-Mu ya Bapa. Kau satukan hati kami Tuhan satu dengan yang lain Tuhan, untuk kami selalu bergandengan tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sekali lagi Engkau memberkati kami pelayan-pelayan-Mu Bapa, bahwa kami untuk kami semakin hari semakin dekat akan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa setiap atas kesalahan dosa kami Bapa, dan layakan kami selalu Tuhan untuk kami selalu dekat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan buat pelayanan pekerjaan-Mu yang cabang pelayanan pekerjaan tempat ini, baik yang ada di Nyelau maupun yang ada di Mamasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan-Mu yang ada di sana ini Tuhan. Engkau memberkati jiwa-jiwa yang ada di sana Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang Kau telah percayakan untuk melayani menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di sana Bapa. Kami juga percaya Tuhan ada mujizat terjadi di sana Tuhan, baik yang ada di Nyelau maupun yang ada di Mamasa Tuhan. Ada mujizat terjadi yang besar Tuhan terjadi Bapa. Ada penuaian besar Tuhan terjadi di sana ya Bapa. Kami percaya Tuhan baik jiwa-jiwa boleh dimenangkan di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya buat situasi yang saat ini yang telah terjadi di bangsa negara kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada mujizat boleh terjadi Bapa. Engkau akan melalukan setiap penyakit-penyakit yang ada di bangsa kami yang telah melanda bangsa negara kami Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan mulai keadaan ini, ada mujizat besar yang Tuhan akan terjadi di tempat ini maupun di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan setiap doa-doa kami ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menjawabnya tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kembali kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Ya Rabbata Sakarapa, pandemi COVID-19, kami berkata di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Tidak berkuasa lagi di atas bumi ini. Sudah selesai di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan Roh Kudus akan terjadi di tempat ini, di mana Roh Kudus akan melawat gereja ini. Dan juga Roh Kudus akan melawat kota kami Samarinda, dan Roh Kudus akan melawat Indonesia, dan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus akan terjadi di seluruh dunia di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkatilah engkau di kampusmu, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah engkau di bisnismu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dengan limpah berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu berkat di dalam nama Yesus, dicurahkan berlimpah-limpah atas hidupmu. Mari saudara angkat tanganmu. Berkat
dan kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.